Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Izin perkenalkan, saya adalah Rosa Salsalina dengan NIM 2403060003 dari kelas PTNC. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid yang merupakan tugas yang diberikan oleh Ibu Tati Widiana Sari selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Adapun nanti metabolisme lipid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada degradasi lipid, oksidasi asam lemak, dan yang kedua itu ada biosintesis lipid. Yang pertama yaitu degradasi lipid, oksidasi asam lemak. Pertama itu adalah pencernaan, penyerapan, dan transfer lemak. Seperti yang kita ketahui bahwa lemak dalam tubuh kita ini awalnya berbentuk trigliserida, kemudian lemak dipecah oleh enzim lipase di saluran pencernaan membentuk asam lemak bebas dan monogliserida. Kemudian setelah proses pemecahan tadi, asam lemak kemudian dicerna dibantu oleh garam empedu yang mengomposikan lemak agar lebih mudah diuraikan. Setelah dicerna, asam lemak dan monogliserida ini diserap di usus halus, kemudian dibentuk kembali menjadi trigliserida di dalam sel usus. Trigliserida ini dibungkus bersama protein membentuk kilomikron dan diangkut melalui sistem limfa ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua itu ada beoksidasi asam lemak. Beoksidasi asam lemak ini merupakan proses pemecahan asam lemak yang dimana itu terjadi di mitokondria, dimana asam lemak sendiri diubah menjadi asetil CoA. Setelah siklus beoksidasi memotong dua atom karbon dari asam lemak, itu akan menghasilkan asetil CoA dan juga NADH dan FADH2. Kemudian asetil CoA tadi masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya yaitu biosintesis lipid. Adapun biosintesis lipid ini akan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sintesis asam lemak. Ini terjadi di sitoplasma, terutama di hati dan di jaringan adiposa. Sintesis asam lemak ini dimulai dari asetil CoA yang diubah melalui malonyl CoA atau enzim asetil CoA karbosilase. Kemudian dia mengalami proses namanya itu adalah proses elongasi rantai karbon yang dilakukan oleh enzim asam lemak sitase yang menggunakan NADPH sebagai sumber elektronnya. Kemudian hasil dari proses ini adalah asam palmitat atau C16-0. Yang kedua yaitu sintesis triasilgliserol. Triagliserida disintesis dari gliserol 3-fosfat dan 3 asam lemak. Di mana proses ini tuh terjadi di hati dan di jaringan adiposa dan juga di usus. Kemudian triasilgliserol sendiri ini berfungsi sebagai cadangan energi utama di dalam tubuh. Yang ketiga itu ada sintesis fosfolipid, di mana fosfolipid ini disintesis dari asam lemak, gliserol, dan gugus fosfat. Komponen utamanya itu adalah membran sel, di mana membran sel ini berfungsi dalam struktur dan fungsi membran. Yang keempat yaitu ada sintesis kolesterol dan steroid, di mana kolesterol ini disintesis dari asetil CoA melalui serangkaian reaksi yang ada di sitoplasma dan di retikulum endoplasma dengan enzim utama yaitu HMG CoA reduktase. Kolesterol adalah prekursor hormon untuk steroid, asam empedu, dan juga vitamin C. Adapun ringkasan alur utama dari metabolisme lipid ini yang pertama yaitu pencernaan dan penyerapan, yang dimana dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan monogliserida, kemudian dia diserap dan digabungkan dengan protein membentuk kilomikron dan mengubahnya menjadi jaringan yang diedarkan di seluruh tubuh. Kemudian ada degradasi yaitu beta oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil CoA, kemudian memasuki siklus asam sitrat dan menghasilkan energi atau ATP. Dan juga ada biosintesis yang dimana ini asetil CoA
diubah menjadi asam lemak, kemudian dia menjadi triglycerida, fosfolipid, dan juga kolesterol. Itu tadi adalah metabolisme lipid yang bisa saya jelaskan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.